wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggirina Putri dengan NIM 17003112 dari kelas D mata kuliah Teknik Labor Pendidikan Khusus. Di sini saya akan mempraktekkan simulasi rencana pelaksanaan pembelajaran untuk anak sekolah dasar kelas 4 SD semester 2 dengan tema 6 Indahnya Negeriku, subtema 1 Keanekaragaman Hewan dan Tumbuhan. Selamat menyaksikan. Anak-anak Ibu, selamat pagi. Pagi, Bu. Semangat anak-anak Ibu ya. Tadi sebelum pergi sekolah udah pada sarapan belum? Belum. Kok ada belum sarapan? Kenapa? Lambat. Nggak boleh gitu ya, lain kali sebelum pergi sekolah ada baru sarapan. Biar pergi sekolahnya kuat, ada energi ya. Iya, Bu. Nah, besok Adam jangan lupa sarapan ya. Iya, Bu. Jihan bagus, pergi sekolah tadi udah sarapan. Jadi Jihan semangat sekolahnya. Semangat ya Jihan. Iya, Bu. Ya, tadi kan udah sarapan. Sekarang Ibu mau nanya, tadi Jihan pergi sekolah diantar sama siapa? Dengan ayah naik mobil. Oh, diantar Ibu sama Ayah naik mobil. Kalau Adam diantar sama siapa? Ojek. Oh, Adam naik ojek. Iya, nggak apa-apa. Berarti anak-anak Ibu pergi sekolah tadi diantar, Jihan diantar sama orang tuanya, Adam pergi sama ojek. Baiklah, sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa dulu. Ibu minta kepada Adam untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, kemarin kita udah belajar mengenai tumbuh-tumbuhan. Siapa yang masih ingat kita belajar mengenai apa aja tumbuh-tumbuhannya? Mawar. Kalau Jihan ada? Bunga mawar. Terus? Bunga melati. Iya, pintar anak-anak Ibu. Berarti masih ingat ya pelajaran kemarin? Sekarang kita belajar mengenai indahnya negeriku. Kita belajar mengenai hewan langka dan hewan tidak langka. Adapun tahapan kegiatan kita hari ini yaitu Ibu minta kepada anak-anak Ibu dapat mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan dan menyimpulkan ya. Ibu mau nanya, sekarang hari apa? Senin. Senin. Tanggal berapa? Adam? 20. 20. Jihan sekarang bulan berapa? 4. Bulan 4. April 2020. 20. Bentar anak-anak Ibu. Nah, sebelum kita belajar, keluarkan dulu alat tulisnya, cepat. Taruh di sini, taruh di sampingnya, Adam. Nah, sekarang Ibu punya gambar hewan langka dan hewan tidak langka. Coba Adam dan Jihan amati gambar ini ya. Sekarang Adam dan Jihan coba amati gambar yang telah Ibu sajikan. Mana yang hewan langka, mana yang hewan tidak langka. Udah tahu Adam? Udah. Sudah. Sekarang Ibu minta anak-anak Ibu untuk membuat 3 pertanyaan berdasarkan gambar yang telah dilihat ya. Ya. Tulis. Buat 3 pertanyaan berdasarkan gambar ini. Pertanyaan. Tulisan. Ya. Ya, 3 pertanyaan saja.
ini Jihan dan Adam udah membuat 3 pertanyaan. Sekarang tadi anak-anak udah bikin pertanyaan kan. Sekarang ibu minta kepada Jihan dan Adam untuk mendiskusikan jawaban atas pertanyaan yang telah dibuat tadi. Cepat. Nanti setelah mengisi jawaban langsung kumpul sama ibu ya. Udah, Bu. Sudah sini. Jihan udah. Nah, ini tadi udah mengisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Kita sekarang tadi kan Adam dengan Jihan udah mengamati gambar yang ibu berikan. Sekarang ibu minta kepada Jihan untuk mengelompokkan mana hewan yang langka dan mana hewan tidak langka. Iya, Bu. Udah, Bu. Silakan. Nah, sekarang ibu tanya dulu sama Jihan ya. Mana hewan yang langka? Coba sebutkan hewan-hewan apa saja yang langka. Ayo Jihan sebutkan. Ini hewan apa? Hewan burung, Burung. Terus? badak, gajah, kadal, harimau, Harimau. Hewan yang tidak langka mana? Coba Jihan sebutkan. kucing, anjing, ayam. Ya, pintar. Sekarang giliran Adam. Sebutkan hewan-hewan yang tidak langka. Kucing, ayam, anjing, Terus hewan yang langka? rimau, gajah, burung, kadal, badak. Iya, pintar. Sekarang ibu, tadi anak-anak ibu udah membedakan hewan langka dan hewan tidak langka. Sekarang ibu mempunyai beberapa pertanyaan untuk anak-anak ibu jawab. Ibu minta pertanyaan pertama, apakah badak mempunyai cula? Ibu minta kepada Jihan untuk menjawabnya. Tulis Jihan ke depan. Sekarang Jihan boleh duduk. Pertanyaan kedua yaitu sebutkan hewan tidak langka 3 macam. Ibu minta kepada Adam untuk menjawabnya. Ayo, tulis Adam. Pintar anak ibu. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah harimau makan daging? Ibu minta kepada Jihan untuk menjawabnya. Maju. Pintar Jihan ya. Sekarang yang pertanyaan keempat yaitu sebutkan hewan langka 3 macam. Ayo Adam jawab. Pintar anak-anak ibu udah menjawab pertanyaan yang udah ibu bikin. Yaitu yang pertama jawabannya soalnya apakah badak mempunyai cula? Jawabannya iya, benar. Pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan hewan tidak langka 3 macam. Yaitu jawabannya anjing, kucing, ayam juga benar. Apakah
harimau makan daging? Jawabannya iya juga benar. Pertanyaan yang terakhir yaitu sebutkan hewan langka 3 macam, yaitu harimau, gajah, dan badak juga benar. Sekarang Ibu mempunyai teks bacaan, yaitu teks bacaan tentang hewan langka di Indonesia terancam punah. Ibu kasih satu untuk Jihan, satu untuk Adam. Ayo coba Jihan, Jihan, lihat ini Jihan. Ini Ibu mempunyai teks bacaan mengenai hewan langka di Indonesia yang terancam punah. Pertama Ibu akan bacakan dulu cerita ini. Ini Adam dan Jihan berdua ya. Amati ya. Jihan duduknya yang bagus. Yaitu hewan langka di Indonesia terancam punah. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya keanekaragaman fauna adalah luasnya wilayah tropis Indonesia. Selain itu, keanekaragaman fauna atau hewan di Indonesia juga disebabkan oleh garis wall ice, yaitu garis wall ice adalah garis hipotesis yang memisahkan wilayah geografi fauna Asia dan Australia. Terdapat pula wilayah peralihan kedua tipe fauna tersebut. Pertumbuhan populasi yang terus meningkat dan proses industrialisasi untuk memenuhi segala kebutuhan manusia menyebabkan upaya pelestarian lingkungan tempat tinggal fauna dan juga flora terabaikan. Kondisi semakin memburuk dengan semakin maraknya pembakaran hutan, perubahan fungsi hutan dari asalnya, dan faktor pencemaran lain yang disebabkan oleh manusia. Akibatnya keanekaragaman hayati pun terancam. Banyak flora dan fauna terancam punah. Ibu kan udah membacakan teks bacaan mengenai hewan langka di Indonesia terancam punah. Sekarang Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk membaca teks ini. Ibu minta kepada Adam untuk membacanya. Hewan langka di Indonesia terancam punah. Indonesia merupakan satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya keanekaragaman fauna adalah luasnya Satu paragraf aja wilayah bacanya tropis ya. Indonesia. Selain itu, keanekaragaman fauna hewan di Indonesia juga disebut oleh garis Wallace. Garis Wallace adalah garis hipotetis yang memisahkan wilayah geografi fauna Asia dengan Australia. Terdapat pula wilayah peralihan kedua tipe fauna tersebut. Berarti anak-anak Ibu membacanya udah ada yang lancar dan masih ada yang membacanya terbata-bata ya. Sekarang setelah membaca teks bacaan ini, Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk mendiskusikan lagi pertanyaan dari teks. Tadi anak-anak Ibu kan sudah membaca teks mengenai hewan langka di Indonesia terancam punah. Sekarang Ibu mempunyai beberapa pertanyaan mengenai teks yang telah dibacakan tadi. Pertanyaan pertama yaitu, apakah faktor penyebab tingginya keanekaragaman fauna? Ibu minta kepada Adam untuk menjawabnya. Sekarang pertanyaan kedua yaitu, apakah pembakaran hutan, perubahan fungsi hutan, dan faktor pencemaran yang disebabkan oleh manusia itu yang membuat kondisi hutan itu semakin memburuk?
Ayo, Jihan coba jawab. Iya atau tidak? Sini. Sini. Ya. Nah, pertanyaan terakhir, ayo siapa yang mau jawab? Ada mau jawab? Ya, ayo jawab. Wilayah geografi fauna terbagi menjadi dua, yaitu wilayah mana saja? Sini ada sini. 'Anak-anak ibu kan udah menjawab pertanyaan di papan tulis. Sekarang ibu minta kepada anak-anak ibu untuk mencari 10 kosakata dari teks ini. Digarisin aja di garis bawah. Misalnya ini ya, garisin 10 kosakata yang jarang anak-anak ibu temui. 10 ya. Sepuluh kosakata Adam udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Udah, ayo. Sedikit lagi. Udah, ada yang sudah? Belum. Ada mudah? Wah. Jihan udah. Ntar Jihan ya, pandai yang sekarang ya. Ayo Jihan. Ayo Adam. Udah. Aduh, kuat banget. Nah, sekarang anak ibu udah mencari 10 kosakata yang jarang anak-anak ibu temui. Nah, sekarang ibu minta siapa yang udah siap? Udah, Bu. Dari sini kumpul. Nah, anak-anak ibu kan udah membuat 10 kosakata yang jarang anak-anak ibu temui. Sekarang ibu minta anak-anak ibu membuat 5 kalimat berdasarkan 10 kosakata tadi yang jarang ditemui. 5 saja ya. Nah, ayo tulis di sini. Terus di belakangnya. Nanti dikumpul sama ibu. Tulis. Tulis. Kenapa? Tekan dulu. Udah apa? Tulis ini ya, Jihan. Ya, pinter. Ayo sambung lagi Jihan. Ada mudah? Bu. Jadi sudah. Ya, Jihan udah. Pintar Jihan ya. Ada mudah juga. Bu. Nah,
di sini anak-anak ibu udah membuat 5 kalimat berdasarkan 10 kosakata tadi. Sekarang kita lanjut pelajaran mengenai. Sekarang tadi anak-anak ibu udah belajar mengenai teks bacaan. Ya, Bu. Sekarang kita akan belajar mengenai jam tidur hewan. Ibu akan menjelaskan jam tidur hewan di sini, yaitu yang pertama ada harimau. Harimau tidur selama 16 jam per hari. Ngerti? Ya, Bu. Yang kedua yaitu ada badak, yaitu badak tidur selama 16 jam sampai 20 jam per hari. Ya, Bu. Kemudian yang ketiga yaitu gajah. Gajah tidur selama 3 sampai 7 jam aja per hari. Gajah ini tidurnya hanya sebentar. Terus yang keempat ada ayam, yaitu ayam tidur selama 8 sampai 10 jam per hari. Yang kelima ada kucing, yaitu kucing tidur 11 sampai 12 jam per hari. Ngerti? Ya, Bu. Nah, sekarang ibu minta kepada anak ibu untuk mendiskusikan mengenai tabel yang telah ibu jelaskan tadi. Ayo. Di tabel ini kan ada 5 macam binatang. Tadi kita belajar ada berapa binatang? Ada berapa? 8. Ada 8, berarti ada 3 hewan lagi yang belum ibu sebutkan di tabel. Jadi ibu minta kepada anak-anak ibu untuk membuat pertanyaan seperti ini. Misalkan ini kan yang belum itu ada anjing. Anjing itu berapa jam tidur sehari? Kemudian ada kadal. Kadal berapa jam tidur sehari? Terus ada burung. Burung berapa jam tidur sehari? Ayo tulis di bukunya. Ya, di sini burung berapa jam tidurnya sehari? Ya benar Dian, seperti itu. Ayo cepat. Dian udah. Satu lagi ya cepat. Dian udah. Ya Jian udah. Sekarang ada muda belum? Belum. Udah Jian udah? Udah. Ada muda? Udah. Ya anak-anak ibu pintar ya. Tadi ibu udah jelaskan mengenai jam tidur hewan, dan anak-anak ibu udah berdiskusi mengenai tabel yang telah ibu sajikan. Anak-anak ibu juga sudah membuat pertanyaan berdasarkan tabel di papan tulis, dan juga udah menjawabnya. Dari semua pelajaran yang tadi, apa-apa aja yang Adam tangkap mengenai pelajaran tadi? Menjaga lingkungan, Terus mengenali hewan langka dan tidak langka. seperti apa hewan langka dan tidak langka itu? Yang langka harimau, gajah, kadal. Yang kadal, Ya, terus hewan yang tidak langka? burung, anjing, kucing. Ya, pintar. Sekarang dari Jian, apa-apa saja yang Jian tangkap mengenai pelajaran kita dari pertama sampai akhir tadi? Mengenai jam tidur hewan. Terus Membaca. membaca apa? Membaca teks tentang hewan. teks bacaan tentang hewan. Ya, pintar anak-anak ibu. Jadi sekarang anak-anak ibu sudah mengetahui kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu kita dapat mengetahui
mana-mana saja hewan yang langka dan hewan tidak langka. Membaca teks bacaan mengenai hewan yang langka di Indonesia, hewan yang terancam punah di Indonesia, dan mengetahui jam-jam tidur dari hewan tersebut. Sebelum kita pulang, yaitu ibu ingatkan lagi besok kalau sebelum pergi sekolah harus makan, harus sarapan agar sekolahnya Semangat. ya. Dan jangan lupa kerjakan tugas untuk minggu depan. Mengerti anak-anak? Ya, Bu. Jangan lupa kerjakan ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Tadi udah ada yang memimpin doa. Sekarang ibu minta kepada Jan untuk memimpin doanya. Hati-hati ya anak ibu. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang dapat saya praktekkan dan saya tampilkan mengenai simulasi rencana pelaksanaan pembelajaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.